Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Benar sekali. Kembali lagi di Cerita Untung. Terima kasih untuk teman-teman semua yang setia untuk menunggu tayangan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan akan memberikan info-info yang inspiratif mengenai keluarga-keluarga terbaik di Indonesia. Nah, ada beberapa segmen kita ketemu dengan anak-anak calon masa depan bangsa kita yang tentunya juga sangat luar biasa, memiliki kemampuan luar biasa. Betul. Kali ini, waduh, ini bukan luar biasa lagi, melainkan ini adalah keajaiban. Betul. Ya, langsung aja kita lihat videonya juga ya. Ya, ini dia. Ini dia. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untung. Muhammad Naza Hudia Afifur Rahman Agusfian dikenal sebagai hafiz Quran yang menderita cerebral palsy. Namun keterbatasan justru menjadi kelebihan bagi seorang Naza. Ia mampu menghafal Al-Quran 30 juz dalam waktu singkat, yaitu 10 bulan. فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. Hal yang tak kalah membuat kagum, ia juga mengingat secara detail sebuah ayat teknik, arti hingga posisi ayat tersebut di dalam halaman. Keistimewaan Naza dalam memuliakan Al-Quran membuat kagum banyak orang. Sampai yang di sini aja gak berhenti nangis. Masya Allah, yuk kita cari tahu bagaimana sih Naza bisa menghafal Quran? Metode apa yang Umi Dahlia lakukan agar Naza bisa cepat hafal? Kita cari tahu cerita Naza dan Umi Dahlia di Untung Mau Tahu. Oke, teman-teman pasti udah kenal semuanya bahwa Naja adalah seorang anak yang berumur 9 tahun di saat itu. Tapi beliau ini sudah mengikuti hafiz Quran dan ternyata sudah hafiz dari hanya memerlukan waktu 10 bulan untuk bisa menghafal Quran 30 juz. Masya Dan Allah. ini langsung membuat semua yang merasa dapat terlahir normal, dengan sehat, normal gitu itu merasa nggak bisa menghafalkan Al-Quran ya, karena ini luar biasa sekali dengan keterbatasan cerebral palsy, tapi ternyata Masya Allah luar biasa bisa hafal. Langsung aja kita akan ngobrol dengan Naja dan Umi. Assalamualaikum Naja. Waalaikumsalam. Masya Allah. Aku tuh ngeliat kamu pas waktu di hafiz Quran, terus pas hijrah fest ya, dan alhamdulillah ketemu lagi di sini, Masya Allah. Sekarang kamu umurnya udah berapa, Naja? 13. Udah 13. Baru kemarin ulang tahun. Baru kemarin. Masya Allah, barakallahu fi umrik. Kayaknya sekarang lebih ini Aktif ya. Alhamdulillah, karena sering murojaah. Oh, itu salah Iya satu kan, ini juga jadi ya? saya udah berhentiin terapi bicaranya. Jadi terapi bicaranya sekarang dengan murojaah. Jadi Oh, ketika gitu. waktunya terapi, dia murojaah 1 juz, kan itu melatih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. Tilka ayatul kitabil mubin. Iya, benar. Daripada nanti diajarin bicara tapi nggak jelas kan kata-kata apa yang diajarin, lebih baik dia melafalkan Al-Quran. Siapa kalau sampai sembuh banget udah jadi satu metode pengobatan baru nih. Bisa jadi, kalau sampai ya. sembuh banget ya. Insya Ibaratnya Allah, orang ini insya belum Allah. pernah ada pola gini sebelumnya, nggak taunya terbukti. Naja sekarang ngomongnya udah lebih. Iya, Lebih banyak juga ya. Iya, Nah. karena waktu kita ngikutin terapi wicara, itu kan yang selalu diajarkan itu kosakata yang baba, wawa gitu. Jadi pikir itu nggak ada maknanya gitu. Makin Jadi mundur lagi ya, padahal Naja udah iya, bacaannya. jadi lebih baik bahasa kalimat Al-Quran itu kan udah Iya. sempurna sekali gitu. Jadi itu sih niatnya dulu. Jadi sering dia melafalkan ayat suci Al-Quran, kita niatkan syifa, alhamdulillah. Masya Allah Udah ya. bagus Itu sekarang. metode penyembuhan, Iya. metode pembelajaran, dan insya Allah ya pelan-pelan udah ketahuan ya apa Iya. namanya menuju kebaikannya ya. Masya Allah. Aduh, Nah. jadi orang-orang merasa lah, mengingat sesuatu itu membutuhkan kemampuan otak ya kan. Untuk mengingat mengingat Al-Quran, wah berat dong kayak gitu. Buktinya dengan cerebral palsy yang keadaan mungkin kalau ngomongin mengenai otak ya, orang mungkin menyangka ini sesuatu keterbatasan, tapi
Naja udah mendobrak itu Membuktikan. semua gitu ya. Benar. Jadi kalau kita sekarang nggak kena, wih, bosi diri sendiri sih. Itu juga nggak apa-apa. Iya benar. Umi, Kalau- ini saya penasaran nih. Heeh. Awal mulai seperti apa sih Umi bisa membentuk anak seperti Naja gitu? Atau hamilnya apa dulu hamilnya nih? Iya, jadi sebenarnya sih dulu tuh nggak ada bayangan gitu ya. Kita punya anak hafiz karena background kita kan memang bukan dari hafiz-hafizah, bukan dari pondok pesantren gitu. Jadi agak jauh lah kalau ngebayangin nanti kita punya anak hafiz Quran gitu kan. Nah, tapi waktu itu kondisi kehamilannya bermasalah. Ya, Oh, jadi mulai emang dari udah ketahuan pas lagi hamil itu udah dari saya sendiri gitu, kata dokter ini kandungannya lemah gitu, jadi benar-benar harus dijaga gitu kan, ini hamil kedua. Ya udah segala macam, kebetulan kan profesi saya apoteker. Nah, apoteker, jadi udah konsultasi sama teman-teman, konsumsi obat penguat kandungan nggak bisa juga, tetap ada flek gitu kan. Akhirnya kita pakai Al-Quran gitu. Oh, itu selama kandungan itu tetap ada flek-flek gitu karena memang Tetap. lemah gitu ya Lemah kandungannya. Jadi pertama kali dengan benar-benar pakai Al-Quran itu buat nyembuhin ini maksudnya? enggak, artinya gini, waktu ke dokter kan bilang gini, ibu tuh harus istirahat Bed total, rest gitu terus ya. sambil dengerin musik klasik, ya kan Mozart, apa kan musik Iya. klasik bagus kan, itu nanti bisa pintar bayinya, jadi tenang di dalam gitu. Ya udah kita cari nih musik-musik klasik tuh, kita setel di kamar kak, ternyata maksudnya tuh kok beda gitu, jadi kayak jantungnya malah semakin deg-degan gitu denger musik-musik itu, kayak nggak nyaman gitu, kayak saya gelisah gitu. Saya kasih tahu lah ini suami, Pak kok nggak nyaman ya denger ini gitu, kalau nggak nyaman nggak usah gitu, katanya dokter kan yang mana bikin nyaman gitu. Ya udah bikin nyaman apa, untuk denger murotal aja gitu. Kalau klasik benar juga sebenarnya. Karena musik klasik sama Al-Quran lebih klasikan Quran dengan yang Iya. klasik karena lebih Ya, lama seperti Quran. itu. Jadi yang nolak tuh kayak jantungnya tuh loh, kayak berdebar terus, kayak nggak nyaman malah. Tapi gitu. ketika didengerin murotal Ya sayanya tenang gitu. jadi lebih tenang. Jadi lebih tenang, adem gitu. Jadi setiap hari kalau saya pulang kerja gitu, saya setel di rumah gitu. Ya setel aja supaya Setel tenang aja. aja, Jadi, setel aja. ini Nggak pokoknya ada benar-benar niat apa-apa untuk ya Sifa aja deh ya. Penyembuh. Penyembuh Diniatkan supaya bagi penyembuh. paling enggak kalau kita tenang sebagai ibunya, Anaknya janinnya juga insya Allah tenang. tenang. Ya, itu Oh, aja gitu. sih gitu. Umi, tapi ketika di kandungan tuh udah ketahuan belum sih bahwa Belum, anaknya cerebral agak susah palsy? Kak kalau untuk cerebral palsinya, karena kan gangguannya di otak. Oh, nggak kedetek ya Nggak gitu ya? kedetek, nggak ada, sekarang nggak ada sesuatu pun yang bisa ngedetek kalau untuk lumpuh otak cerebral palsy ini, karena kan benar kerusakannya di otak. Kecuali kalau secara cacat fisik ya Fisik baru yang mungkin bisa kelihatan, kedetek ya. gitu. Nah, terus pas udah kelahiran, ini apakah langsung ketahuan atau nunggu usia berapa baru ketahuan bahwa Cerebral palsy. Naja? Ya kalau itu tergantung kondisi cerebral palsinya, kan itu ada tingkatannya. Kerusakan otaknya itu ada tingkatannya, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Kalau yang berat itu dari sejak lahir itu bisa kelihatan. Ya karena dia dari mungkin matanya nggak bisa melihat, Oh, susut ininya dari nangis. ini Nah, juga tapi kalau kelihatan yang ya? sedang itu butuh proses untuk bisa tahu. Karena anak-anak yang terlahir dengan cerebral palsy itu dia seperti lahir anak normal. Dia nangis, dia bergerak seperti apa. Cuman kan gerakannya kalau anak kecil tuh kan masih gerak refleks ada. Ya dia nangis, dia menendang apa itu semua di anak cerebral palsy ada. Cuma ketika dia udah berumur 4 bulan, di mana anak yang normal yang lain itu bisa ngangkat kepala, bisa miring kiri, miring kanan. Nah, anak cerebral palsy nggak bisa. Kontrol ototnya tuh yang nggak bisa. Gitu. Itu baru ketahuan berapa bulan tuh? Paling nggak udah di 4 bulan udah ketahuan. 4 Kalau bulan. untuk Naja waktu itu 4 bulan. 4 bulan itu kita udah mulai curiga. Karena kan Naja nggak ada silsilah keluarga kita yang seperti Naja. Jadi kita nggak tahu ini Naja kenapa sih gitu. Jadi karena lahirnya tuh prematur, terus dia masih 9 bulan juga masih lemah, itu kontrol otot-ototnya nggak bisa. Ya, pokoknya kita gendong tuh kayak bayi besar sampai umur 1 tahun. Tapi gini, kita kan melihatnya seperti ada kesulitan pada Naja, tapi Najanya merasa itu kesulitan nggak sih gitu? Enggak. Naja, kamu ngerasanya gimana? Enak-enak aja? Enak-enak aja kan? Santai aja kan? Gak ada masalah kan? Aman aja ya. Ada. Ya benar. Oh. Kita aja yang lihatnya capek. Iya. Kita capek ya duduk, padahal dia enggak. Oh, enggak santai Capek aja ya. gitu. Sakit enggak duduk terus dia sampai kita pijit gitu. Enggak? Oh. Nah, Umi, Mungkin, berarti ketika tahu nih Naja, berarti kan udah langsung cari pengobatan atau alternatif ke dokter dan sebagainya gitu ya. Lalu berapa lama akhirnya Umi ya udah menerima bahwa ternyata Naja istilahnya divonis lah ya sama dokter bahwa mengidap cerebral palsy ini.
Jadi kalau kita sebagai ibu kan biasanya lebih sensitif ya ke Iya. anak ya. Tadi saya dari umur 4 tahun tuh udah curiga. Cuma saya nggak pernah ngomong ke 4 papanya. bulan tuh. ya? 4 bulan 4 bulan. udah curiga. Kayak ini gimana gitu. Tetap ada di dalam hati nih kayak ada Kayak yang ini nggak ya, bener gitu. feeling ya, feeling seorang Ini kayaknya, ibu ya. Iya kayaknya nggak seperti ini. Cuman saya tahan terus gitu. Tapi tetap ikhtiar. Artinya saya nggak cerita sama keluarga gitu. Bahkan sama suami juga nggak pernah saya bilang ini anaknya kok kayak ada kelainan gitu, nggak pernah. Jadi ya udah Bismillah aja ambil doa gitu. Apa yang saya lihat agak kurang tuh tak doain gitu sambil dipijit-pijit gitu. Terapi ke rumah sakit, pokoknya banyak lah ikhtiar kita. Ternyata saya sama papanya tuh masing-masing punya pikiran sendiri. Oh, kayak punya feeling Iya, masing-masing tapi tetap ternyata menutupi. papanya juga iya feeling juga, cuma nggak berani ngungkapin, takut jadi bener katanya gitu. Jadi ya udah sambil berdoa, lihat ada yang nggak sesuai, ya Allah berdoa ya Allah semoga nggak ada apa-apa. Jadi kita nggak berani saling komunikasi. Sampai akhirnya ketika udah diperiksa ke dokter saraf, ya dokternya bilang kalau Najat tuh cerebral palsy. Gimana tuh perasaan gitu. saat itu? Ya karena udah dari awal feelingnya ketika dengar itu udah bener nih. Kayak konfirmasi aja Iya, berarti. konfirmasi aja sebenarnya. Ternyata benar gitu. Tapi kita nggak tahu jenisnya tuh seperti apa gitu. Jadi searching itu malah shocknya tuh setelah di rumah. Nah, jadi waktu dokternya bilang ini anaknya ibu terdiagnosa cerebral palsy gitu. Apa dok cerebral palsy? Jadi nggak mampu dia ngurus dirinya sendiri nanti gitu kan. Jadi seumur hidup nanti akan butuh bantuan terus katanya karena sekarang ini belum ada obatnya seperti itu. Dia nggak akan bisa jadi apa-apa gitu. Dia akan tetap membutuhkan ibu. Jadi itu ada penolakan ketika bilang nggak akan bisa jadi apa-apa. Terus ini anak saya normal dari segi semua gitu kan, cuma ya seperti itu. Tapi pas sampai rumah udah googling sendiri, nyari-nyari apa tuh cerebral palsy. Shocknya di situ, terus nangis berdua sama bapaknya gitu kan. Ini Aduh, gimana momennya tuh gitu ini kan. banget ya. Ya bayangkan ya anak pertama kan, Iya. laki-laki lagi gimana gitu. Terus gimana mah tuh? Ya udah mau gimana lagi gitu kan. Jadi udah nerima aja udah. gitu, ikhlas ya. Tapi tetap ikhtiar gitu ya, Tetap apapun bisa ada ikhtiar. pengobatan dilakuin. Nah, Sepanjang akhirnya itu masih nyentel murotal sepanjang itu? Sepanjang itu masih. Oh, masih di proses itu masih bersama Al-Quran. Nah, Tapi itu nggak terpikir juga akan nanti hafal Al-Quran jadinya. Jadi itu ya udah dengerin aja lah. Karena waktu itu yang membuat kami sering memperdengarkan adalah kami khawatir anak-anak begini kata orang cenderung disenengin sama makhluk yang nggak kita lihat, kan sering bengong, kan nggak main seperti anak-anak yang lain. Iya. Jadi kalau nggak kita temani dia diem aja gini. Oh, Apa cuma yang mau ngeliat didengar gitu. kan? Ya udah dengerin murotal aja Oh, supaya Masya Allah. lingkungannya gitu Terjaga kalau ada gitu ya. ayat suci Al-Quran istilahnya ya makhluk yang kita lihat itu Iya. nggak akan mendekat, nggak ganggu-ganggu. Oh. Itu sih sebenarnya bentuk penjagaan kita Masya sebenarnya Allah. gitu. Tapi alhamdulillah ya terfikirkan untuk itu gitu loh Umi. Kadang kan Iya, kita nggak makanya kepikiran Masih ya. juga. semuanya itu ya udah Allah yang ini kali ya yang Ngatur kasih kita ya. ngatur jalan hati kita punya pikiran seperti itu mungkin ya kita nggak tahu rahasia Allah kan. Nah, terus akhirnya berbagai terapi udah dilakukan tapi ya memang sampai sekarang apa maksudnya sampai saat itu hanya bisa ya udah gitu menerima aja gitu ya apapun yang terjadi seperti itu. Iya kita ikhtiar langsung saya sampai bawa ke Solo. Katanya bawa ke Solo saya istilahnya hijrah lah ya bawa anak 2 kecil-kecil ini umur 2,5 tahun adiknya umur 6 bulan saya kontrak rumah kecil untuk terapi di dekat situ gitu sampai waktu itu suami berat kan gitu gimana mas saya bilang karena kan sempat saya jadi berubah gitu Kak waktu tahu Najah cerebral palsy itu jadi istilahnya kayak di rumah tangga itu kayak satu tuh kayak tertutup gitu agak jarang ngomong sama suami saya cuma fokus ke Najah aja gitu kan sampai ketika saya bilang sama papanya saya harus bawa nih gitu kan saya nggak bisa lihat kayak gini tanpa ada usaha apa-apa gitu terus gimana kata papa kan saya kerja di sini nggak apa-apa saya berani bawa anak 2 kecil-kecil gitu kan terapi lagi udah nggak apa-apa saya bilang daripada saya lihat begini terus nggak kuat karena waktu itu umur 2,5 tahun bener-bener saya nggak bisa bayangkan dah udah bentuknya udah
udah nggak kayak sekarang gitu. Jadi kalau udah lihat habis mandiin itu saya kayak ada perasaan gimana ya, kayak ngelihat anak terus kita nggak ngelakuin apa-apa gitu, nggak bisa gitu kan. Saya bilang biar aja saya pergi, biar dulu saya bilang, terus saya berani kok gitu kan. Jadi itu Alhamdulillah benar-benar support keluarganya, udah nggak apa-apa, dibawa aja gitu, dibawa aja. Akhirnya kita pergi ke Solo, saya tinggal 3 tahun di Solo 3 tahun Bawa untuk anak pengobatan. untuk terapi. Apa aja itu terapinya? Banyak Kak, banyak banget. Dari mulai fisioterapi, hidroterapi, terapi bicara, sensory integrity, banyak saya ambil. Pokoknya semua yang dibilang terapi udah tak ambil aja semua. Apa perkembangannya banyak? Alhamdulillah. Ya. Oh, dari sana Alhamdulillah. banyak perkembangan yang terjadi juga sama Najah saat itu. Iya, berarti. saat itu yang pertama kali tuh buat kaget itu dia bisa tegak kepalanya. Baru 1 bulan di situ, dari yang lemes banget gini, tiba-tiba kepalanya bisa tegak. Nah, Waduh, Masya Allah, ada iya, kemajuan waktu gitu pulang, ya. itu kan coba kan, biar saya coba sebulan. Saya bilang sama suami kan, pergi bawa ke Solo gitu. Pulang-pulang waktu di bandara gitu, ya papanya nangis. Karena pertama aku lihat saya gendong bisa gini kan, nggak saya pegang kepalanya. Dari situ yakin ya papanya, yaudah mah prepare aja berangkat gitu. Jadi dia lihat kan sebulan tuh ada progres gitu. Jadi inget banget waktu itu kan biasanya sih kemana-mana gendong kayak bayi kan, mana-mana pakai bayi gitu, walaupun umur 2,5 tahun, bayi gede gitu. Tapi pas jemput saya keluar bandara, saya udah pakai gendongan yang di pinggang tuh. Oh, dia bisa Iya, saya tegak pegang cuma sendiri. gini ya. aja kan gini. Ah udah langsung nangis kan papanya. Ya udah prepare lagi kita gitu, berangkat aja gitu. Oh, jadi semakin semangat lagi gitu ya Makin untuk semangat apapun gitu, jadinya. dilakuin gitu Iya ya. gitu, karena ada progresnya gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Itu prepare itu lagi. sampai berapa lama tuh terapi seperti itu 3 tahun tuh. Oh, berarti 3 tahun. sampai 3 tahun. usia 3 tahunan apa udah? Enggak, sampai waktu itu 2,5 tahun sampai 5,5 tahun saya di Solo Oh, untuk terapi itu. untuk terapi itu. Dan banyak sekali kemajuan. Banyak nanti. sekali kemajuan, yang dia semula nggak bisa duduk sendiri jadi bisa duduk, yang dia semula berbaring aja udah bisa bangun sendiri, duduk sendiri, bisa merangkak itu selama 3 tahun tuh. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Dan yang alhamdulillah yang paling tidak terbayarkan syukurnya itu di situ ketemu sama Mas Fajar yang dari Bandung, Hafiz Quran, Oh. cerebral palsy. Iya. Pasti, Oh iya yang apa aja? sama Ustaz Sama, Hadi Pak. Hidayat kan? Benar. Nah, itu dari situ mulai saya tahu Ada ada anak hafal Al-Quran cerebral palsy. Oh, Masya Allah. Jadi dulu kan saya sering kenalkan Al-Quran dari bayi dari dalam kandungan, cuman saya nggak tahu kalau anak yang begini tuh bisa hafal Ada Al-Quran. kemampuan untuk itu gitu ya. Alhamdulillah gitu, saya lihat Fajar itu kalau terapi selalu dengar murota. Kok saya sama suka dengerin aja gitu kan. Terus mamanya cerita, Fajar udah hafal 30 juz gitu. Bisa ya, dalam hati saya gimana caranya Umi gitu. Nggak ada, cuma didengerin aja. Nanti insya Allah bisa kok, kata mamanya Fajar. Jadi saya selalu dekatkan Fajar sama Najah. Saya selalu ke kontrakannya. Mama boleh nggak saya bawa Najah main ke situ gitu. Ya jadi saya deketin aja sama Fajar. Waktu itu Mas Fajar itu usia berapa? Usia 9 tahun. Oh, Sebenarnya beda dikit berarti ya. beda 4 tahunan ya. 4 tahun. Oh. Tapi saat itu kalau misalnya mereka itu bisa komunikasi nggak sih, Nggak bisa, saling lihat aja, saling ketawain aja. Nah, lihat aja gitu. Tapi lihat kita aja. nggak tahu, siapa tahu mereka komunikasi Iya, tanpa nggak, itu. kita nggak tahu Saling ya. lihat aja, tapi senang banget kalau bilang aja kita main ke rumah Mas Fajar ya. Iya senang banget. Terus Fajar juga, Mama nanti kalau terapi Fajar dideketin sama Najah ya gitu. Jadi maunya bobo bareng deket Najah di terapi bareng-bareng, saling lihat gitu, aduh, Masya saling Allah. pegang gitu. Oh, Ya Masya Allah. Allah. Nah, itu yang nggak bisa terbayar dengan apapun. Jadi Bahagia. hilanglah semua keluh kesah kita selama Selamat. 3 tahun dengan kenal dengan Mas Fajar Masya itu. Allah. Oh, Masya Sampai akhirnya yakin insya Allah Najah bisa seperti Mas Fajar hafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah, Allah. terbukti ya. Tapi Najah gimana? Najah Najah Masih ingat nggak waktu itu, Najah? Masih. ingat. Masih sering komunikasi nggak sama Mas Fajarnya? Masih teleponan gitu nggak? Pernah Nggak. telepon? Teleponan? Pernah ya? pernah Pernah. Najah kepengen jadi apa sih gedenya sebenarnya? pengen menjadi penghafal 1 juta hadis. Masya Allah. Masya Allah banget, Aneh, aduh. Mesti ada yang murojahin hadisnya nih ke beliau nih. Aduh. Ini berarti ini tugas mamanya nih berarti kan? Iya benar-benar. Aduh, kamu bikin aku jelek-jelek terus deh, Masya Allah. Udah ditahan dari tadi. Terus Umi,
akhirnya gimana ketahuan pas pertama kali Naja? Kan mungkin misalnya pas waktu terapi wicara, mungkin waktu itu ya masih butuh proses gitu ya. Tapi kan tadi sebelum kita take gitu ya, tadi Umi juga bilang pertama kali malah dengerin ayat kursi gitu ya, malah ngomong dengan istilahnya lengkap gitu, full ayat kursi. Nah itu pertama kalinya atau sebelumnya ada apa gitu, tanda-tanda gitu, bahwa Naja tiba-tiba hafal Quran gitu, murojaah sendiri gitu. Ya itu ayat kursi itu. Pertama kali itu? Pertama kali. Jadi waktu itu umur 3,5 tahun tuh Naja kan belum bisa bicara. Cuma bisa satu kata mama gitu. Meong, 3, mama, papa, sama meong. Kamu suka kucing? Gitu. Karena sedang banyak kucing kan di rumah waktu kecilnya tuh gitu. Nah terus karena dari saran Ustadz tuh kalau punya anak gitu, kalau mau tidur kan bacakan ayat kursi, terus ditiup ubun-ubunnya. Jadi itu saya praktekkan kalau mau tidur, dibacakan ayat kursi, ubun udah ditiup sampai tidur gitu. Nah pas udah mau tidur itu tiba-tiba dia bacain tuh ayat kursinya, ngikutin gitu. Saya kan sambil lihat gini, loh bisa gitu kan. Alhamdulillah. Jadi saat itu yang terpikir Insya Allah nanti Naja bisa bicara gitu, yang terpikir bukan langsung aduh bisa hafal nih, enggak. Alhamdulillah nanti bisa bicara, kan banyak nih yang udah dibaca kan ayat kursi panjang ya kayaknya itu. Tapi ketika saya ajarin juga surah-surah pendek yang lain dia bisa, tapi ngomong belum bisa. Jadi duluan bisa Quran dibanding ngomong, dibanding bicara. Iya benar. Jadi saya bacakan Al-Ikhlas gitu, bacakan An-Nas gitu, bisa dihafal gitu. Bisa, alhamdulillah gitu. Padahal waktu itu masih terbata-bata, tapi ketika Al-Quran bisa semua. Makanya itu yang membuat saya optimis, insya Allah ini bakal bisa ngomong. Gini kan udah banyak nih yang bisa diucapin gitu. Berapa lama dari pertama itu sampai benar akhirnya dikejar hafal 30 juz? Lama sih. Nah, jadi karena udah kelihatan itu ada gurunya di sekolah, itu yang lapor. Kan aja saya masukkan sekolah inklusi. Nah, supaya dia ada sosialisasi kan. Saya pikir ini anak mungkin secara physically dia nggak bisa bermain seperti teman-teman yang lain. Tapi kalau dia digabung sama anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu dia takut. Dia tuh lebih cenderung menganggap dirinya sama seperti kita. Jadi sekolahnya dia nyaman di sekolah anak-anak yang biasa, yang normal gitu, daripada di SLB. Nah jadi kita cari yang inklusi. Nah waktu itu gurunya bilang gini, WA gitu, Bunda Naja katanya gitu, Naja ini udah hafal 3 juz katanya gitu. Hah? 3 juz? Saya bilang tuh, iya hafalannya mungkin lagi. Itu kelas 2 SD. Kelas TK ya kakak ya? Ya. TK. Hadiah banget ya. Saya nggak tahu, nggak. Iya ya, saya bilang gitu. Iya kata gurunya gitu. Apa itu mungkin ya Ustadz gitu? Apalanya kuat gitu. Ditelatenin aja Bunda katanya gitu. Oh iya ya gimana caranya ya? Ya udah, habis itu hilang lagi. Biasa lagi tak perdengarkan lagi gitu. Tiba-tiba dia bilang pas 8 tahun tuh Mama Naja mau hafal Al-Quran. Dari Naja sendiri ngomong gitu. Terus hafal Al-Quran nak, gimana caranya? Mamanya bilang gitu. Ya udah, akhirnya karena sayang juga ngajinya juga nggak bagus-bagus banget. Takut kalau kita ngajarin salah. Udah pergilah saya Pak naik motor tuh nyari tempat ngaji. Masya Allah. Gitu kan. Terus satu tempat gitu jadi ditolak gitu kan. Terus tempat kedua juga tolak lagi, ketiga juga ditolak lagi gitu. Kenapa? Katanya takut ganggu katanya. Ya Allah. Akhirnya? Ya udah gitu kan. Padahal waktu itu kita optimis banget nih bakal keterima, kan udah bilang. Kan udah bisa 3 juz Iya, kan. saya bilang udah ibu bisa hafal gitu, tapi nggak bisa baca karena kondisinya dia masih di kursi roda gitu kan, terus nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nggak bisa katanya gitu. Di sini tuh harus yang bisa ngaji. Lagian nanti kalau anak ibu masuk sini ganggu anak-anak yang lain. Katanya gitu. Itu tuh kak saya shock kan, nggak bisa bangun tuh dari ruang guru itu. Maksudnya saya mau bilang apa gitu, kok
belum niat udah ngomong gitu loh. Saya bilang, Ustazah, saya bilang gitu, mungkin nanti Najah bakal diganggu sama temen-temennya. Saya bilang tuh Najah kan di kursi roda aja gitu kan, gimana mau ganggu kan gitu. Iya tapi nggak bisa katanya gitu. Oh ya udah gitu. Akhirnya pas pulang nih bingung kan, itu mau ngomong apa sama Najah nih kan, masa bilangnya ditolak kan? Iya, terus nggak Najah mungkin. juga semangat gitu ya. Udah pas pulang ke rumah gitu, saya di motor nangis terus nih. Aduh mau ngomong apa nih sama Najah gitu kan, ya Allah gitu. Ih, pokoknya kuatin dah gitu. Akhirnya pas udah sampai rumah, saya parkir motor, dia teriak, dia tahu saya datang kan, dia dengar suara motor. Mama katanya. Dapat katanya itu, iya dapat ya. Gitu kan tuh, gimana aja mau ngaji Mama? Katanya gitu, ngaji sama Mama sama Papa di rumah ya. Iya. Gitu. Dari situ. Dan itu juga nggak saya tahu, tiba-tiba aja muncul kalimat nanti ngaji sama Mama sama Papa di rumah. Padahal waktu itu bingung kan, apa sih kita mau ngomongin sama Najah gitu. Ya udah, itu senang kan ya Ma. Kita Najah mengaji sama Mama. Terus akhirnya saya telepon gurunya, Ustadz ini gimana, saya mau ajarin aja hafalan. Gini aja Umi cari speaker murotal tuh yang bisa muter-muter satu halaman yang satu hari. Jadi Umi dengerin satu hari satu halaman aja, nanti biar setor ke saya kata ustadznya. Jadi tugas saya hanya menyetelkan murotal itu satu Jadi hari kayak satu Pantesan halaman. aja nih apal per halaman apal. Hafal kayak gitu. Jadi mungkin saudara-saudara pasti itu punya kemampuan ingat yang cepat dan kuat berarti ya. Sebenarnya ya. Berarti itu ya. Saya nggak tahu juga, nggak, karena kan dari tes segala macam waktu dia sekolah juga tes IQ juga ya, standar aja memorinya. Kan beda kayak anak autis kan ada yang memang punya memori yang pinter banget gitu. Nggak tahu juga ini prosesnya gimana juga sampai dia hafal mungkin banget gitu. Kalau saya simak itu hampir setiap nggak ada salah gitu dari dulu sampai sekarang itu. Ya gimana, kayak dia udah ada gitu loh, apa namanya, memori di kepalanya itu. Jadi kadang-kadang kita tuh coba ngapalin Quran gitu ya, ada sisa waktu kita coba menghafal Quran, malah kadang-kadang kita baca Quran dia nggak punya waktu gitu kan. Bukannya ternyata kita nggak punya waktu, nanti Qurannya nggak mau kita deketin ya, karena kita ngasih waktu sisa katanya gitu sih kan. begitu. Nah kita udah coba ngapal, coba nggak hafal. Qurannya yang nggak mau. Katanya Najah dapat hadiah, belum apa-apa dapat 3 juz, itu kan hadiah gitu kan. Hadiah bener-bener. Kalau kita bicara mengenai medis gitu ya, Iya. kan cerebral palsy ini kan kalau di ini akademisnya itu kan ini apa, kelumpuhan otak. Kelumpuhan gitu ya, pada otak. Kalau kita bicara mengenai lumpuhan, sesuatu yang mungkin itu tidak bisa apa-apa Tidak gitu bisa ya. apa-apa. Tapi ya Masya Allah gitu, kita sekarang tuh bener-bener diperlihatkan sama Allah gitu ya. Kalau Allah mau gitu ya, Iya, kalau Allah kasih berkehendak, kemampuan pasti. itu semua gitu. Kita aja yang normal, aduh kayaknya tuh ngafal Quran tuh kayak susah banget. Susah Jus sama banget. aja tuh kayak diulang aku Kayak tuh kita ya malu pada loh tiap sama hari kamu. dampingin aja gitu kok nggak masuk-masuk gitu kan. Ini Najah langsung ya Allah 3 Ini hikmahnya sebenarnya Allah kepengen orang tuanya Najah juga ngaji. Ngaji saya. Iya, jadi dia jadi ngaji kan jadi. bisa Bisa ya. jadi temenin ya. Oke sekarang kita tes Najah gimana? Ya Allah. Ya? Najah kita tes nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Masya Allah. Duh mewek. Ini benar-benar ini banget Ini Masya ya, Allah. kali ya. Kita baca artinya aja ya. Kakak baca ayatnya ya. Najah tuh apa dari arti Sampai artinya. sampai artinya apa? Sampai artinya hafal. Masya Allah. Nih, ini ada salah satu surat. Nanti Nanti tebak kakak ya yang suratnya ya. baca ayatnya ya. Artinya adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Al-Imran ayat 90. Ayat 190 benar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Masya Allah. Nih ada lagi. Nah, Halaman yang halaman ke 75. Di halaman 75 surah Atas ini. atau bawah, kanan atau kiri?
Tengah. 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 Insya Allah ya. Kalau kita random ya random. Random ya. Dih, Bapak. Fa iza stawaita Ini Al-Mu'minun ayat 28. Insyaallah. Masya Allah bener. Halaman? Hah? Halaman tahu halaman berapa? Halaman 344. Ini teman-teman ya, kalau mau dibuktiin beneran ya, tuh, lihat tuh, yang saya buka, nih ya, kita randomin lagi buat teman-teman lihat. Nah, ini nih, Ini bener-bener kita random banget. random ya, nih, ya misalnya ini ya, tuh ada halamannya kan. Nih. Summa raji'il, main mah gampang, tahu nih kayaknya nih. 562. 562. Surah Al-Muluk ayat 4. Coba dikompletin. Tsumma ruji'il basara karrataini yanqaliba ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Artinya Kemudian lihatlah pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Adakah kamu lihat pada sesuatu yang diciptakan oleh Allah yang Maha Pengasih? Adakah cacatan? Masya Allah. pasti Betul kan? Masya Allah. Masuk kan? Lihat tuh. Dari artinya ini juga kita bisa lihat gitu. Mungkin dari pandangan kita ada sesuatu yang Cacat. kita pakai catat, tapi justru ada kesempurnaan lain yang diberikan kan. Aduh, kenapa pas dibuka tuh relate ya kamu kan? Pas ya itu ya. Ini dari setiap ayat ini ada kata kunci nggak sih? Kalau di sini dibaca ini pasti 78. Iya, Ada yang ngasih gitu. tahu nggak sih kamu tandanya gitu? Ada bisa sendiri. Apa? Bisa sendiri. Bisa sendiri. caranya. Kamu ingat aja gitu. Iya. Oh. Aku Yang mau- ngajarin siapa ingat begitu? Nggak tahu. Kamu ini apa? Ngelihat Al-Qur'annya langsung atau gimana Kan Najah? nggak bisa baca, nggak pernah lihat mushaf Al-Quran. Kamu sama sekali belum bisa baca? Belum. Belum bisa baca tapi udah hafal semua. Ambil Tapi Al-Quran suruh baca ini nggak tahu. Tapi kalau kita sebutkan itu ini halaman segini ayat ini dia baca. Kita sebutin ayat apa? Halamannya Halaman. sama ayatnya Ayatnya ya tahu. baca. Lagi kalau gitu halaman sama ayat. Bapak ini banget ya Pak, sobat. Saya pengen tahu sekarang satu. Najah, kamu mau gantian kan Najah tanya sama Om? Iya. Oh iya tuh. Tapi yang gampang-gampang aja Najah, kasihan nanti Omnya. Coba surat apa Najah yang Bisa nih pegang kita. Bisa Coba. nih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ikhlas. Nyalik dalam yulat pertanyaannya. Lanjut. Nah, pertanyaan apa? Lanjutkan. Lanjutkan. Oh, lanjutkan. Tolong siapin Qurannya masing-masing. Kalau dibantu. Tuh dia mikir yang mana nih yang paling gampang dibuat Om Mari nih katanya. Selain jus di luar jus 30 ya. Jangan. Coba Najah biar Ini semangat lagi semangat ya. Tadi kan udah soalnya. Hah? Dia bilang lam yalit walam yulat lanjut. Oh, lagi itu lagi. Oh, aduh, surat apa itu ya? berat banget ya Pak. Seneng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu tuh kayaknya. Walam Enggak, kufur. bukan itu Pak pertanyaannya. Pertanyaan adalah halaman berapa dan di atas, bawah atau di mana tuh posisinya? Itu ada di halaman terakhir Iya, halaman terakhir. Atas. Sebelah kanan apa kiri? kiri. Bener kan? Benar. Kenapa? Kenapa ya? Iya, karena Kenapa? pas kali buka kan kalau misalnya buku kita kan normally kan Bukanya gitu ya kalau kanan. Kalau yang bukan muslim biasa aja bukanya dari kiri. Maka ketika buka di kiri yang pertama kali baca Al-Ikhlas, Iya. keesaan Tuhan. Keesaan Jadi Tuhan. berharap supaya yang belum paham Al-Quran ketika baca langsung tahu baca, kebesarannya iya. Allah. Gitu. bahwa Tuhan itu tidak beranak dan tidak beranakkan. Benar. Ada di kitab kayak kenal juga ketika dibuka pertama langsung Allah. Langsung.
ya kan? Jadi masya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan ini seperti gimana ya, ini jelek banget buat kita semua ya teman-teman semuanya. Ini kayak semacam tamparan buat kita ya, bahwa ternyata Quran ini memang miracle sih. Miracle banget. Jadi ibaratnya nggak bisa kita bilang kita memiliki susah nginget segala macam. Kita pernah ada kasus orang yang udah pikun gitu ya, kemudian ngafal Quran, nggak taunya jadi inget lagi. Benar. Gitu. Ada juga yang pernah mengalami kecelakaan besar gitu ya, kecelakaan hebat, tapi ternyata waktu itu juga harus ada operasi otak juga ya. Gitu ya. Dia waktu itu tidak bisa Nggak bisa ingat keluarga, apapun, tahu. tapi ketika ditanya Quran, Ingat. dia ingat. Dan Ingat, susunan otaknya juga rapi sekali. Susunan otak rapi. Jadi waduh, keajaiban yang ditunjukkan berkali-kali gitu ya. Kalau ini kan sebuah bukti nyata mengenai kebesaran Quran, karena nggak ada di pola kedokteran, ilmu pengetahuan, sains yang bisa menjelaskan ini. Betul. Sampai sekarang nih nggak ada yang bisa ngejelasin, apalagi Najat itu sampai detail. Ini sebenarnya kalau kita lihat orang tua lain merasa misalnya pada saat mungkin mendapatkan keturunan tiba-tiba mungkin mendapatkan takdir seperti ini, mungkin respon yang dilihat adalah kadang-kadang ada penyesalan, kesedihan segala macam, tapi Umi ini malah berikhtiar, berjuang, siapa tahu ini kode dari Allah. Jadinya apa? Jadi hadiah. Ini hadiah luar biasa. Sebenarnya manusia itu kan selalu diberikan sign ya, tanda-tanda itu. Tinggal bagaimana respons kita sebagai manusia itu mengambil itu semua gitu ya. Karena sama halnya seperti hidayah. Hidayah itu kan pasti Allah juga akan kasih sebenarnya. Tapi gimana kita menanggapi hidayah itu dan apa yang kita lakuin gitu. Dan ini kan dilakukan sama Umi, dan kita juga bisa melihat bukti nyata. Di sini ada Najah yang Masya Allah gitu ya, dengan apapun yang mungkin tadi sudah diungkapkan juga di surat Al-Mulk tadi ya, bahwa mungkin dalam penglihatan kita ada suatu kecacatan atau suatu kekurangan, tapi niscaya Allah berikan kesempurnaan. Benar, padahal Allah di Quran itu bilang mana ada cacatnya gitu kan, gitu kan. Masya Allah. Padahal Umi kalau tahu di jutaan Umi lain di luar itu kepengen punya penghafal Quran. Iya. Ini Umi cuma jadi ibaratnya, jadi kalau kita melihat, iya udah dapat penghafal Qurannya, yang lainnya sepertinya ya langsung jadi ibaratnya kayak semacam diterima takdir itu dengan baik. Masya Allah, luar biasa. Kan kita aja berharap ya ya, mudah-mudahan satu aja, saking misalnya ini satu aja ya, anak yang bisa hafiz Quran, insya Allah menyelamatkan keluarga kita gitu ya. Dan ini ada Najah yang benar-benar yang spesial banget. Aduh, benar-benar deh, Tante seneng banget lihat kamu bisa hadir di sini juga, Masya Allah. Tapi Najah, Tante mau tanya, kenapa sih kamu pengen jadi hafiz Quran? Karena Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada kita di yaumul qiyamah. Ya, coba bayangin ya, kita kalau dengar diceritain sama para ustadz pada saat kita masuk alam kubur, ada sosok seperti manusia yang bentuknya sempurna gitu, adalah Quran yang kemudian melindungi kita gitu ya. Ibaratnya dari sisa kubur gitu ya kan, karena kan selalu bersama Al-Quran gitu ya. Itu baru Qurannya gitu. Qurannya udah di dalam tubuhnya Najah, udah bersama Najah. Ntar Najah ketika ada di jannah akan jadi orang yang berbeda nih gitu. Masya Allah. Jadi itu juga berawal sih karena deket banget kan sama kita ya, mama papanya deket banget gitu. Jadi saya kalau misalkan dia paling takut nih kalau ada orang meninggal di dekat rumah kan, di kampung kan biasanya kalau kita di situ kan diumumin kan, dia takut gitu. Waktu kecilnya saya sering bilang, makan aja gitu. Ntar kita kalau masuk ke dalam tanah kubur itu kita sendiri loh gitu. Nanti kakak Najah juga sendiri, nggak ada mama, nggak ada papa. Terus gimana mah? Najah mau mama papa ada di situ, mau kakak Najah hafal Al-Quran gitu. Karena nanti Al-Quran tuh bisa jadi mama papa, bisa jadi siapa yang aja mau itu nemenin kita di sana. Ada di situ dulu. Udah Najah mau hafal Al-Quran mah. Oh, Masya Allah. Ya gitu aja. Kita kan anak-anak kan nggak ngerti, ntar nanti saya jadi bukannya kakak Najah ini menghafal Al-Quran tuh bukan semata-mata kita mau diberikan mahkota atau apa, enggak. Saya bilang untuk dia sendiri. Nanti kita di sana maksudnya dituntun terus kan kata Ustadz gitu, dituntun terus sama dijaga terus sama Al-Quran. Jika kita dihisap apa, Al-Quran terus yang menjaga sampai kita diantar ke surga kan sama Al-Quran itu. Dipastikan udah pasti maksud, karena dia selalu bersamaku dulu di dunia. Jadi dia enggak ngelepasin kita. Satu-satunya yang amal yang tidak meninggalkan kita itu ya Al-Quran, dampingin terus gitu. Nah, jadi dia mau ada temennya, makanya kalau nggak murojaah dia tuh sedih. Oh, ada sedih karena gitu. nggak mau sendiri ya, punya salah dia belum, kayak tadi malam udah capek banget kan, mau tidur.
ngaji dulu deh Mam. Masya Allah, itu kemauan Najah sendiri. Sendiri, ngaji Udah dulu. kebutuhan ya. Ini kan Maksudnya, Najah bisa dikatakan udah hafal Quran. Terkadang kita aja misalnya hafal pelajaran apa, udah hafal Udah gitu hafal kan. gitu. Tapi ini Najah masih tetap. Masih tetap, Nah, masih ini nggak mau tidur kalau belum murojaah aja belum istirahatnya di murojaah ya? Iya, malah kalau kita bilang ya udah murojaah besok aja bobo ya iya dia bilang, tapi matanya nggak bisa tidur. Oh, Masya Allah. Nggak bisa. Jadi Kan makanya ada kakak sepupunya nggak bisa. Jadi dia begini aja. Najah nggak tidur iya. Karena belum ngaji mah kata. Masya Allah. Ya udah ngaji dulu. Jadi tungguin ngaji dulu. Udah selesai mah 1 juz udah selesai baru dia bisa tidur. Ya Allah, kita malah ngaji Jadi, buat tidur ya. gitu. Jadi kadang-kadang gimana ya, lagi kondisi capek, habis safari dakwah gitu, disuruh tidur, nggak bisa, bukan nggak mau, nggak bisa. Ya Allah. Allah. Ngaji dulu mah, ngaji dulu gitu. Oh, ini kan kalau kita lihat anak-anak sumuran aja ya, kan ini udah teknologi kan udah begitu canggih gitu ya, sosial media udah kayaknya udah semakin deket sama kehidupan kita gitu. Najah sendiri tuh diperbolehkan nggak sih misalnya Boleh. lihat nonton TV atau lihat HP atau lihat Boleh nonton YouTube boleh. Malah Tapi kan nggak hilang hafalannya. enggak. Tapi tanya dulu Najah nontonnya apa Najah? Kisah sahabat. Dia cari sendiri. Kalau disetelkan yang lain dia cari sendiri. Yang kisah Nabi, sahabat Khalid bin Walid, perang-perang Badar, perang semua dia Udah bisa tulis baca berarti? Dia dipakai itu kan ada yang speaker itu Iya, gitu perang benar. Badar gitu kan keluar di iya, YouTube kan. benar-benar. Kan ada apa namanya tuh? Iya, apa namanya tuh kayak Google itu, Pi. Iya, kita apa? tekan Suaranya, ya. Jadi nggak usah ditekan gitu, tinggal kita bersuara mau Kayak nyari Siri apa kalau gitu kita ya. Siri. Gitu. Oh. Jadi dia udah hafal semua perang-perang, kisah-kisah Masya Allah. sahabat, mukjizat tuh dia. Itu yang menjadi tontonannya. Masya Allah. Nah kalau Najah berarti tahu juga kisah Nabi. Ini aja mau hafalin hadis ya, 1000 Oh, hadis ya. hadis Masya ya. Allah, mau dihafalin sama Najah Udah insya Allah berapa ya. hadisnya? Eh, 1000 belum nambahnya dari kitab yang lain. Udah Masya Allah. seribuan hadisnya. 1000-an. 1000-an hadis ya? Baru 1000? Baru 1000. Ini belum. Bangga lagi ya. Tapi itu hikmahnya sih Kak ya. Ternyata setelah melewati semua proses karena aja seperti ini ya itu hikmah dibalik semua. Jadi mungkin Allah memberikan kondisi seperti ini ingin menjaga. Iya. Ya ingin menjaga itu jadi ustadz Umi pokoknya ini aja gitu kan. Umi fokus aja urus Najah gitu kan. Nanti supaya istilahnya berjuang aja untuk Najah lah. Umi jangan urus yang lain-lain gitu seperti itu. Karena Allah begitu cara Allah menjaga Al-Quran. Salah satu hambanya dibuat seperti ini supaya terjaga Al-Quran itu kemurniannya. Dari hal karena kan Najah kan nggak punya keinginan apa-apa Kak, Iya. nggak punya. Mau dibawa ke kiri, ke kanan, ke atas Iya, ya aja benar. Tetap selama aja itu ya. berhubungan dengan Al-Quran. Mau dikasih mau seperti apa kehidupan Enggak. sekarang ya? Mana yang lucu ya, misalnya kan itu Instagramnya Najah kan saya pegang tuh Kak. Nah kalau misalnya ada tuh saya upload apa videonya Najah gitu yang banyak viewsnya, saya kasih lihat Kakak ini banyak tuh, nggak dilihat, nggak. Yang ngaji yang dilihat, dia scroll gini, ini banyak yang lihat Kakak. Nah, kalau dia ngaji baru dia senyum. Oh, Nah, Masya seperti Allah. itulah. Jadi dia nggak tergiur sama apa orang seneng apa enggak. Malah nggak suka dia kalau terlalu ini nih enggak. Jadi sebenarnya Dijaga gini, banget udah gitu. Masya Allah. ya Allah lagi memamerkan kekuasaannya ya. Memamerkan kekuasaan bahwa Quran ini sesuatu yang nggak ada pola manusia yang bisa menyamakan itu kan gitu. Cara memamerkannya dalam bentuk Najah gitu ya. Allah Ya, sayang ya. banget sama Jadi Najah. pola manusia, wah nggak mungkin kita bisa ini bukti langsung dikasih. Bukan cuma Najah, anak-anak yang lain yang juga sama pasti menghafal Quran juga banyak gitu. Iya. Jadi Ya tadi kalau misalnya kita dengar dokter ya, dengan diagnosa dokter Iya. di awal tadi kan kita kayak aduh kayak nggak mungkin gitu Gak ya. mungkin ya dokternya ngomong gitu, ibu jaga kesehatan. Kenapa dok? Katanya karena ibu nanti capek ngurusinnya. Sampai besar ntar nggak bisa jadi apa-apa. Ibu harus siap mental. Dan kebetulan yang itu dari non muslim gitu ya, nah, dokternya gitu kan. Saya bilang oh iya saya bilang kayak gitu. Tapi saya yakin gitu. Nah dia bisa kok ngomong, bisa masa nggak bisa jadi apa-apa kan nggak mesti harus Iya. jalan untuk bisa jadi sesuatu. Iya, betul. Pikir saya begitu Kak, nggak bisa dia harus gimana kalau dia udah bisa mikir, udah jadi anak soleh aja apa gitu Iya. kan. Masya Allah terus bukti ya, maksudnya apa namanya
Allah selalu memuliakan para penghafal Quran gitu ya. Iya, benar. Itu dengan Naja menjadi penghafal Quran, derajatnya ditinggikan kan. Semua orang mengenal dia, rezekinya disiapin gitu. Sampai kemarin Kak itu waktu Naja baru dikenal kan yang di TV itu ada dokter saraf kan, itu mau kita nanti akan usahakan katanya mau operasi gitu. Tapi saya yakin ya, ini bukan cerebral palsy gitu. Karena kalau dia lumpuh otak dijelasin kan, itu dokter saraf. Kalau cerebral palsy begini nggak mungkin hafal Al-Quran, katanya pasti bukan cerebral palsy gitu. Oh dia penasaran gitu ya? Penasaran, terus saya bilang ya itu mujizat ya dok ya. Iya. Benar-benar. Kosong nih otak ini menurut medis kan nggak bisa apa-apa, tapi ketika Allah berkehendak taruhkan di situ. Iya benar. Ya Kita hanya manusia biasa gitu. Jadi waktu itu mintanya mau operasi, mau dibuka paling, terus yang bisa jamin nanti Al-Quran yang masih di dalam tuh siapa? Iya, Jadi benar. saya nggak mau. Saya, Lagi mahal jadi gitu Umi ya. lebih mutusin kayak ya udah enggak mendingan lah, seperti karena sekarang. nanti dia ini tuh salah-salah kan mahal, iya. Al-Qurannya nanti. Benar-benar. Ya udah lah. Ya udah, itu investasi di akhirat. Udah nggak Masya lagi Allah. nggak terganggu dengan itu semua gitu. Allah Masya Allah. jaga gitu. Raja katanya ada buku juga ya? Ada. Iya ada lagi. Ada? buku. Emang kamu udah bisa nulis? Tapi Naja Gila, tadi ketawain kita dia, Be. Tadi ketawain kita mulu. Ada buku. Karena pesan saya Ali dulu, saya Ali Jaber dulu kan waktu ke rumah katanya pesannya cuma satu, Umi katanya jangan simpan aja di rumah. Jangan simpan aja di rumah, bawa dia dakwah gitu kan. Jadi pikirnya ini dakwah aja gimana caranya dan kondisi seperti ini, jadi supaya memudahkan. Jadi ada kita tuliskan buku cerita kisah hidup perjuangannya Naja sampai menjadi penghafal Al-Quran. Nah itu dia makanya bukunya ensiklopedia Quran yang Umi. Diangkat Uminya karena memang dari tidak bisa baca dan menulis dan sampai sekarang. Oh, itu bisa dibeli di mana aja Om? Bisa dibeli, nanti ada di kita kasih linknya. Oh, masih nanti baru kita open kasih PO linknya. aja. Nanti aja di IG-nya dikasih infonya Iya. aja, kita directin Di ke YouTube IG-nya kita aja ya. Iya, Jadi buat gitu. teman-teman yang pengen tahu seperti apa perjuangan Perjuangan Naja Naja. gitu ya, Apa bisa Al-Quran. lihat gitu ya. Kayaknya kalau misalnya dari obrolan tuh nggak cukup gitu ya, Iya. tapi itu Panjang. bisa penuh gitu ya Penuh semua banget cerita cerita dari sana dari ya. Nah, Umi, kelahiran. ini terakhir ya, bahwa Umi sama Naja tuh kan nggak akan selamanya bersama ya. Iya, Suatu saat akan berpisah, iya. gitu. Apa yang Umi bayangkan kalau sampai suatu saat waktu itu ada gitu? Saya tuh berharap itu sih, saya masukkan Al-Quran untuk Naja menghafal Al-Quran tuh berharap ketika saya yang duluan gitu. Kan Allah pernah berjanji, barang siapa yang mendekatkan diri dengan Al-Quran maka Allah akan menjaganya. Jadi yang saya harapkan tuh orang tuh akan melihat Naja bukan Najanya, tapi Al-Quran yang ada di dalam Naja. Jadi insya Allah kita nggak bisa berharap sama manusia ya, siapa nanti yang melanjutkan untuk mengurus gitu kan. Tapi paling tidak kalau ada Al-Quran ya, orang-orangnya sudah tahu seperti itu bagaimana ya, insya Allah gitu. Ya, Allah yang mencukupkan ya. Allah yang mencukupkan, penting udah ada Al-Quran dulu, Naja jadi anak soleh gitu. Ya udah saya serahkan sama Allah, ya udah Allah wakafkan hidupnya Naja untuk menjaga Al-Quran. Ya, semoga Allah menjaganya gitu. Amin. Naja sayang banget ya sama Umi? Ya. Sama Abi? Ya. Sayangan mana Umi sama Abi? Bingung. Ya itu Al-Quran aja kita ya, Umi, pasrah sama Al-Quran. misalnya apa tayangan ini masih ada nih 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau mungkin sejauh yang bisa dikaryakan dari channel ini gitu ya Umi. Suatu saat nanti misalnya Naja masih melihat video ini gitu ya, misalnya di kamera itu adalah Naja 20 Langsung tahun aja ke depan ke Naja. gitu. Umi mau bilang apa? Pesan Mama buat cuma Naja. mau bilang satu, sehat-sehat aja terus gitu. Jaga Iya. Al-Quran udah itu aja.
sehat dan jaga Al-Quran, itu aja. Itu ketakutan terbesar saya, Kak. Makanya setiap kali orang bilang, syukur ya punya anak penghafal Al-Quran. Sekarang gitu kan, orang dibilang hafiz Al-Quran ketika dia menutup mata sampai 30 juz enggak hafalannya, kan banyak kita tahu. Iya. Orang sekarang kecil-kecil hafal Al-Quran banyak, tapi nanti setelah udah gedenya nanti nggak mampu dijaga, hafalannya hilang, ya bukan hafiz Quran lagi gitu. Jadi ketakutan mama itu nanti itu ya kakak ya, jaga Al-Quran gitu, anak aja sehat, bahagia aja hidupnya, udah mau jadi apa mama nggak, udahlah saya pasrah, sudah penting dia intinya satu, kakak Najwa seumur hidup hafal Al-Quran terus, jaga Al-Quran, hafal hadis. Ya, sampai Najwa menikah tanya, kakak mau jadi apa? Mau jadi hafal hadis aja. Kok jadi hafal hadis? Nggak jadi, pengen jadi ulama. Ya, hafal hadis aja deh, sampai aja meninggal nanti. Masya Allah. Jadi karena di dunia ini kita nggak bisa prediksi apa-apa, Kak. Mau kita dengan kondisi Najwa seperti ini, yang memungkinkan ya udah Malah apa-apa. enak deh, mensimpelkan fokus malah, nggak Iya, udah. kemana-mana aja. Ya Allah, yakin sekarang semua pertolongan Allah kalau untuk kita fokus dengan Al-Quran. Jadi saya nggak bikin target-target nanti mau jadi apa. Allah udah atur itu. Saya udah punya keyakinan, Kak. Iya, benar. Seperti hidupnya sekarang nggak ada ini mau begini, nggak ada. Mengalir aja, yang penting fokus ngaji. Kita udah gitu. Allah yang akan atur seperti apa gitu. Selama itu baik, berhubungan dengan Al-Quran, kita jalanin, insya Allah. Kalau Najwa mau disampaikan apa? Buat Itu aja dah yang tadi terakhir. apa itu? Itu aja deh yang tadi. Yang apa? Coba kakak bilang. Udah. Nggak mau. Nggak mau? Nggak mau. Yang Al-Ikhlas tadi. Oh, Masya Allah ya. Masya Allah. Aduh, ini benar-benar tayangan dan juga obrolan yang Masya Allah. Ini kita dari awal sampai sekarang nggak, ini tuh air mata tuh kayak turun aja dengan sendirinya ya. Penuh kebaperan hari ini, ditambah tentunya juga kita melihat bagaimana kepasrahan dan kerelaan dari seorang Umi, seorang ibunda dengan apa yang diberikan Allah kepada putranya. Kepasrahan itu datang ketika setelah melewati banyaknya ikhtiar yang maksimal, gitu ya. Jadi ikhtiar maksimal digaskan, seolah-olah nggak ada jalan lain selain ikhtiar ini. Tapi doanya diluncurin terus, kemudian hasilnya diserahkan sama Allah, malah jadinya sesuatu yang luar biasa, bonus yang luar biasa. Bonus yang saya secara pribadi aja kepengen punya hafalan 3 juz aja dulu gitu. Iya, kata orang lain. Tawa lagi kan jadi jelek kita kan, 3-nya jadi malu, 3 jusnya malu kita. Oke, kalau gitu mudah-mudahan bermanfaat. Nih Najwa, terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat tayangan ini. Teman-teman juga kalau mau share silakan, monggo silakan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat kita nih. Najwa yang Masya Allah dari awal dari lahir didiagnosa seperti apa, dan dokter hanya manusia yang bisa melakukan seperti itu, tapi Allah berkehendak lain. Masya Allah. Jadi terima kasih, kita pamit. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.